Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Berbicara tentang kemajuan teknologi seolah tak pernah lepas dengan seorang pakar kelahiran Bandung 17 Agustus tahun 1962, Ono Widodo Purbo. Namanya yang populer dengan serangkaian prestasi gemilang, karya, dan banyak penghargaan seringkali menghiasi berbagai media, baik cetak, online, maupun televisi. Ono, begitu ia disapa, merupakan wisudawan terbaik Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung pada tahun 1987 yang kemudian melanjutkan studi magister dan doktoral di Kanada. Pelopor dunia IT yang menggagas program RT-RW-Net ini adalah orang yang berjasa dengan adanya internet di Indonesia. Ia juga memprakarsai pendirian Computer Network Research Group pada tahun 1994. Karya inovatif Ono yang lain adalah Wajan Polik, yakni koneksi internet tanpa kabel sebagai solusi alternatif untuk mengakses internet murah. Kini, selain sibuk menulis artikel, mengisi workshop dan seminar di bidang teknologi, Ono aktif menyebarkan ilmu Open Base Transceiver Station, bagaimana membangun BTS Mini untuk berkomunikasi. Mas Ono ada di sini. Mas dulu, karena dulu pernah ketemu aku manggilnya Mas. Ini serem banget. Selamat malam gitu. Kalau bicara soal komunikasi dan informatika dan lain sebagainya selalu dikaitkan dengan Mas Ono di sini. Nah, ini bawa apaan coba ke sini? Ini yang heboh-heboh namanya BTS. Oke. Dalamnya ada sentral telepon sekalian. Oke. Jadi gimana nih cara kerjanya? Jadi untuk apa ini coba dijelaskan ke aku yang ibu-ibu rada blow on. Cuman pemirsa susah juga ngelihatnya di. Bisa dideketin nggak sih? Aku deketin ya di situ ya. Lihat ininya kan tadi kan. Kalau enggak ini dah yang gombal. Kiri ini atas ya? ada dua yang ini. Yang perlu dilihat adalah nama operatornya. Nah, nama operatornya bisa hebat kelihatan banget nggak loh. itu? Bisa nggak? Dari dekat. Susah loh. Nih itu dia. Nah, nama operatornya. Kelihatan ya? Bahaya itu. Singtel kelihatan ya? mulai nyebut. Kita ini ada di mana sih? Mas Kita ada Ono? di mana sih? Kita ada di Singapura atau ada Kita di Singapura atau ada di Mega Kuningan sih? Kita di Iya, mana sih? keren banget. Jadi kok bisa ini? Jadi buat teman-teman yang di sini juga. Jadi ini tulisannya Singtel. Singtel, betul. Singtel itu Singapura Telecom kan? Iya, betul. Iya, betul. Kok bisa? Dia Hello, is it Singapore not? Gaya It's Singapura not. bener. It's in Kuningan, one. You Singapore what? Bingung nih aku. Gimana? Jadi what is this? Jadi ini ceritanya BTS selulernya. Oke. Kita bisa bikin sendiri semua karena softwarenya terbuka di internet, kita bisa download, kita bisa ya bikin ke sini. Oke. Cara bekerja dia sebenarnya kira-kira kayak soundcardnya komputer, tahu ya? Soundcard komputer kan kita dengerin lagu MP3 ya. Oke. MP3 kan bentuknya digital, terus masukin ke software, masukin ke soundcard kan, terus keluarin di speaker sama mikrofon kan. Ini kira-kira kayak gitu. Di sini bentuknya digital. Terus ada alat yang ini, fungsinya buat konversiin digital ke antena. Kalau soundcard kan keluarnya speaker mikrofon. Speaker, oke. Ini antena, oke. Antenanya yang ngomong sama ini. Nah, tergantung program yang saya pasang di sini. Kebetulan programnya saya bikin jadi BTS seluler. Ih, bisa ngirit dong. Ya tergantung kita yang bikin, mau dinolin juga bisa, bukan ngirit lagi, gratis. Wah. Tapi kira-kira bikin provider bisa seperti ini. Oke. Oh gitu. Tapi ini terus terang dulu, ini teknologi baru. Ini teknologi baru. Kalau teknologi yang lama kan providernya komponennya banyak banget. Oke, Nah, komponen yang banyak itu dibongkar semua, diganti sama software. Akibatnya jadi murah. Akibatnya semua orang jadi bisa bikin. Semua orang, aku nggak bisa. Bisa aku bikin. Aku merakit-rakit gitu bisa. Serius. Iya, Ya udah gampang. besok sore ke rumah deh. Ah, boleh. Ajarin aku sama Rajata. Iya asik. Ini gue ngamuk nggak ya? Diajak dong. Oh, asik. Aku siapin Siap. tahu goreng. Asik. Jadi this is the future Iya. of this country. Tapi ya tergantung, jadi ini kebetulan yang saya pasang jadi BTS. Aha. Tapi kalau gue pasang yang lain, software lain, misalnya saya jadi pemancar TV, jadi TV dia. Oh gitu. Kalau gue ganti lagi jadi pemancar FM, Aha. ya jadi FM, ya suka-suka lah tergantung. Jadi pemancarnya software, nah, keren Bo. Aku masih harus mencerna ini semua.
Pria yang senang berbagi ilmu untuk mencerdaskan bangsa dalam dunia IT ini banyak berpihak pada kesejahteraan masyarakat kecil sesuai ajaran yang diajarkan ayahnya. Pak Hasan Purbo seorang profesor bidang lingkungan hidup di ITB ya. Nah, jadi kalau ingin melakukan sesuatu sesuai ajaran ayah berarti waktu idola masa kecil itu bisa dibilang ayah nggak atau pernah punya Baru sadar idola udah banget? gede. Pas sudah gede itu pas sudah di usia segini, sudah remaja, semakin sudah gede makin, kuliah. oh bapak gua dulu ngomongnya bener. Iya, banyak. Waktu kecil mah berantem lulu. Oh, waktu kecil gini terus. Ya nggak berantem lulu banget sih. Banyak debat. Iya, pokoknya biasa anak-anak kan gitu. Kalau nggak gitu nggak keren kali. Iya benar. Dan mungkin karena ayahnya orang very intellectual person, sang anak juga akhirnya memang harus banyak debat. Apa itu dibiasain Kali mungkin? gitu ya kali ya. Oh, ya? Kali bener juga katanya ya kali ya. Iya benar. Bisa jadi. Benar juga kali ya katanya. Kalau waktu tentang apa debatnya waktu masa kecil yang sering dibicarakan sama ayah itu di usia remaja apa sih? Lebih ke teknik sih sebenarnya. Lebih ke gitu iya, ya. Bikin pesawat terbang. Karena dia pilot gagal kan. Pilot yang tidak menjadi pilot. Pilot. Oke. Kata-kata gagal itu ada Iya, film tidak menjadi soalnya. pilot. Udah gitu pengen kayaknya nurunin ke anaknya. Tapi udah gitu kelas 3 SMA terus dia bilang ke saya, "No, kayaknya di depan yang menarik ini komputer deh." Akhirnya gue pindah ke komputer. Gitu. Itu gara-gara itu doang. Jadi gue juga pilot gagal juga sebenarnya. Akhirnya sekarang lagi ngeracun anak gue yang kecil lagi. Untuk jadi pilot? Iya. Ya istri mulai ngamuk-ngamuk karena saya ngeracun anaknya yang paling kecil. Pengen jadi lagi. pilot? Iya, jadi turun ini sesuatu yang cita-cita nggak turun terjadi. temurun dan gagal yang terus nggak gitu. terjadi gitu ya. Iya. Anaknya usia 3 tahun sekarang. Ti- Yang paling bontot. 3 tahun dari gini, makan ya, abis itu jadi pilot. Tidur ya, nanti kalau udah bangun jadi pilot. Begituin. Kagak. Tapi anak nonton ini yang Disney yang Planes itu loh. Oh, yang Planes Wah, kemarin. itu tiap Oke, kali. oke, Itu oke. udah gitu akibatnya tiap kali ke toko mainan kan cari pesawat. Wah, Bisa pesawat. iya. Ya mungkin nanti insya Allah kejadian kan. Iya. Tapi sekarang umur 3 tahun, karena ayahnya jago IT, anaknya juga, kalau anak sekarang kan. Iya anak sih. sekarang kan cepet Anaknya banget game ya. semua tapi. Oh gitu? Anaknya pada nge-game. Nggak Bapaknya apa-apa pusing. kan, karena sekarang kan ada games kayak kalau Minecraft katanya juga lumayan bikin pinter juga. Ya bener mudah-mudahan nggak? sih. Ya? Paling nggak pintar bahasa Inggris sih. Pinter bahasa Inggris. Iya, bapaknya kalah dah. Ono, begitu ia disapa, merupakan wisudawan terbaik Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung pada tahun 1987 yang kemudian melanjutkan studi magister dan doktoral di Kanada. Pelopor dunia IT yang menggagas program RT-RW-Net ini adalah orang yang berjasa dengan adanya internet di Indonesia. Kini, selain sibuk menulis artikel, mengisi workshop dan seminar di bidang teknologi, Ono aktif menyebarkan ilmu Open Base Transceiver Station, bagaimana membangun BTS Mini untuk berkomunikasi. Open BTS, asal katanya adalah open source, BTS adalah Base Transceiver Station, BTS. Oke, open source artinya softwarenya kebuka. Kebuka dalam arti semua source code-nya ada, jadi kita bisa bikin lagi itu software. Beres ya? Jadi open source itu karena source code-nya kebuka. Nah, sekarang BTS. BTS adalah Base Transceiver Station, transceiver adalah transmitter dan receiver. Transmitter receiver artinya dia bisa mancar, bisa nerima. Oke, station ya stasiun radio mancar nerima. Base artinya dia ada di base di sini. Gitu. Jadi BTS adalah radio yang ada di tower-tower punya seluler ini. Tapi source code-nya kebuka semua. Konsekuensinya kita semua bisa bikin. Bagaimana prinsip kerja Open BTS, Pak? Prinsipnya versi sederhana banget ya. Versi benernya pusing kepala soalnya. Versi sederhananya cuman gini doang. Cara kerjanya kira-kira kayak sound card. Jadi fungsinya, ini makhluknya ini ya. Jadi fungsinya adalah mengubah sinyal digital jadi sinyal radio, kira-kira gitu. Kalau sound card kan sinyal digital, suara, MP3, segala macam itu bentuknya digital di komputer, dibikin jadi suara, itu sound card. Kalau Open BTS itu dia sama juga digital juga, dijadiin radio, fungsinya seperti itu. Nah, yang seru adalah kalau kita tahu bener-bener tahu yang namanya suara, video, radio segala macam, itu kan isinya cuman kalau kita orang teknik elektro ya, itu isinya kan cuman sinus, cosinus kali bagi tambah kurang. Jadi itu bener-bener trigonometri lah kalau bahasa anak SMA. Sinus, cosinus kali bagi tambah kurang. Kita tahu sinus, cosinus kali bagi tambah kurang bisa kita coding jadi digital. Tapi digital kan dalam komputer. Supaya dalam komputer bisa keluar perlu sound card kalau dia suara. Nah, BTS itu perlu alat buat konversiin digital itu ya suara. Jadi prinsipnya cuma gitu aja. Rumus-rumus matematiknya di komputer pakai alat jadi radio.
selesai. Cuma gitu doang prinsipnya. Barangnya ada di depan sini. Kalau untuk perbedaan OpenBTS dengan tower operator lain tuh apa ya Om ya? Kayak Telkomsel, Indosat, atau XL? Karena kan secara prinsip kerja kan tadi saya lihat mirip-mirip tuh. Prinsip kerjanya sama persis. Bukan mirip lagi, sama. Bedanya cuma ini doang. Towernya sama, antenanya sama, persis. Tower sama, antena sama. Kalau kita lihat ke towernya Telkomsel atau dan teman-temannya itu, di bawah ada rumah kecil tuh, satu rumah. Itu isinya radio segala macam, ada radionya apa segala macam, satu rumah. Karena emang alatnya gede, banyak banget. Harganya mahal, 1 M-an kira-kira. 1 biji itu 1 M. Lah kalau ini cuma segini. Jadi yang satu rumah itu diganti sama alat segede gambreng, secuil ini. Sisanya sama. Karena konsepnya beda, visipnya jadi beda. Jadi konsepnya yang sana kan, kalau yang kita kan tadi pakai komputer bikin sinyal. Kalau yang tadi yang operator itu dia bikin sinyalnya transistor disolder, ada IC disolder segala macam disolderin. Kagak, komputernya hampir nggak ada di sana. Nah kalau yang ini segala macam tadi dibuang-buangin, kita pakai program bikin sinyalnya. Makanya bisa kecil. Dan di samping itu jauh lebih murah harganya. Prinsip sama persis, semuanya sama persis, harganya beda banget. Yang sana kagak bisa dibikin sama orang normal, rakyat Indonesia biasa nggak bisa karena harganya 1 M satunya. Yang ini harganya seharga laptop. Tiap orang bisa beli kan kalau laptop. Jadi caranya kalau pengen punya BTS, caranya tuh handphone dijual. Beli satu ginian sama harganya soalnya. Untuk alasannya kenapa ya Om ya OpenBTS tidak bisa komersil? Secara teknologi bisa komersial. Jadi karena ini sama antara OpenBTS sama yang dipakai operator, ini sama persis. Sebetulnya operator bisa pakai OpenBTS, nggak masalah. Terus kalau kita ngelihat ke dalamnya operator, sekarang mereka pakai OpenBTS sih. Terutama yang ditaruh di desa, karena murah. Jadi mereka pakai itu. Nggak usah disebut operatornya, tapi ada operator Indonesia yang udah masang sekitar 20-an sih di desa 4G. Itu OpenBTS itu. Yang bikin, yang nyebelin yang bikin. Yang bikinnya India, sakit hati. Kita bisa bikin, dia beli dari India kan sakit. Jadi secara teknologi bisa, cuman ada masalah aturan di Republik Indonesia yang boleh pakai ini hanya operator. Jadi masalah itu. Jadi kalau kita bukan operator, secara aturan tidak boleh pakai OpenBTS itu, gitu. Secara teknologi bisa, tapi secara aturan nggak boleh. Pertanyaannya selanjutnya adalah, terus emang kalau kita bisa beli, terus kita nggak bisa masang kan? Ternyata bisa. Tetap bisa. Pada zaman dulu kala memang kita nyolong-nyolong masangnya. Dulu kala ya masih nyolong-nyolong. Tapi akhirnya yang nyolong ya teman-teman juga sih di Papua, di Wamena. Sekitar top Bogen ini sih, sekitar 9 jam dari Wamena. Naik mobil 9 jam. 9 jam di Papua itu jauh, deket ya. Soalnya jalannya kan naik turun segala macam. Jadi waktu 9 jam itu deket kategorinya sebenarnya. Jadi di Bogen ini dia sudah masang hari ini sekitar 7 tahun. Udah operasional 7 tahun. BTS taruh di atas pohon. Dia nyala untuk desa itu. Jadi sudah operasional 7 tahun. Dan dia jadi contoh untuk dunia. Saat ini, sekarang, hari ini, cuman dia di Papua ini yang berhasil operasional 24 jam tidak mati selama 7 tahun. Tidak ada desa satupun di dunia yang berhasil nyala selama itu. Jadi ini bukan desa yang berusaha nyalahin, ada beberapa sih. Ada di Nuyu, apa-apa itu pulau di Pasifik. Ada lagi di beberapa di Afrika segala macam. Cuman mereka nggak komit karena nggak punya kebutuhan. Akibatnya mati. Kalau di Papua mereka butuh. Nyala. Dan kalau dunia lagi ngomongin soal OpenBTS, selalu contohnya Papua ini akhirnya gitu. Kalau untuk selain di Papua tuh Om, ada juga nggak yang tetap bandel buat ngoperasiin OpenBTS meskipun belum boleh sama pemerintah? Jadi bukan belum boleh sih, sekarang dulu belum boleh ya. Jadi pada zaman dulu kala belum boleh, dulu kala. Pada zamannya Pak Rudiantara, kita berhasil nego ke menterinya Pak Rudiantara, dan Pak Rudiantara bilang silahkan untuk eksperimen. Jadi sekarang hari ini boleh, dengan syarat kita masukin proposal ke Kominfo. Kominfo minta izin dong, kita mau eksperimen OpenBTS. Boleh. Akibat dari itu kemarin teman-teman ngajuin proposal ke Kominfo dan kita masang sekitar 15-an. Kita masang 15 BTS di Papua. Tambahan lagi. Karena harganya murah, sebetulnya banyak yang lain yang mau proses itu. Masang BTS di desa-desa. Jadi hari ini boleh, cuman masih terbatas di eksperimen ya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.